Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, aku Via. Di video ini, aku mau membahas mengenai penerimaan atau acceptance pada dewasa muda yang kehilangan anggota keluarga di masa pandemi COVID-19. Tak terasa, hampir 2 tahun pandemi COVID-19 melanda kita. COVID-19 memberikan berbagai macam dampak bagi seluruh negara, termasuk Indonesia. Virus ini memakan banyak korban dari segala kalangan usia. Berdasarkan pernyataan WHO tahun 2022 di Indonesia, sejak Januari 2020 hingga November 2022, terdapat lebih dari 6 juta kasus COVID-19 yang terkonfirmasi dengan 150.000 lebih kematian. Dengan ini, Indonesia dikatakan sebagai negara dengan kasus kematian akibat COVID-19 tertinggi kedua di Asia. Kasus kematian tersebut tentunya meninggalkan duka bagi kita semua, tak terkecuali bagi keluarga yang ditinggalkan. Pandemi COVID-19 ini berdampak pada segala golongan usia, termasuk dewasa muda yang berusia 18 hingga 25 tahun. Para dewasa muda yang berada di tahapan transisi dari remaja menuju dewasa tersebut tak jarang memerlukan bantuan dan dukungan dari orang terdekat, termasuk keluarga. Sehingga, kehilangan anggota keluarga di usia ini dapat mengganggu kesehatan mental, self-esteem, juga kepuasan hidup mereka. Terlebih, berdasarkan pengambilan data yang dilakukan oleh kelompok kami melalui wawancara dan kuesioner, dapat terlihat bahwa para narasumber yang berasal dari golongan dewasa muda ternyata belum memahami cara-cara bangkit setelah kehilangan anggota keluarga mereka di masa pandemi ini. Kebanyakan dari mereka hanya mengandalkan dukungan orang-orang yang ada di sekitar, termasuk keluarganya sendiri. Berdasarkan kuesioner yang dilakukan oleh kelompok, kami juga memahami bahwa kehilangan keluarga, baik kakek, nenek, atau orang tua, dapat menimbulkan perasaan kedukaan yang mendalam, seperti merasa terpukul, sakit yang mendalam, penyesalan, bahkan sampai melakukan penolakan dan kesulitan dalam menghadapi kenyataan. Seorang narasumber juga mengungkapkan mengenai perasaan sulitnya menerima kehilangan hingga akhirnya terus melakukan penolakan hingga hampir 1 tahun. Hal ini dapat memberikan gambaran kepada kita mengenai sulitnya melakukan penerimaan akibat kehilangan anggota keluarga pada golongan usia dewasa muda. Penerimaan akan kehilangan memang tidaklah mudah, namun terjebak dalam perasaan sedih secara terus-menerus tentunya juga bukan merupakan suatu hal yang baik, bukan? Berdasarkan data sebelumnya, ternyata banyak dari mereka yang membutuhkan waktu lebih lama untuk akhirnya bisa menerima kehilangan. Kesedihan karena kehilangan sering diikuti dengan rasa frustrasi yang akhirnya mengundang kecemasan dan depresi. Jika rasa cemas dan depresi terus-menerus hadir, maka pikiran dan tubuh juga akan ikut terpengaruh, sehingga membuat kondisi fisik dan psikologis dari seseorang akan memburuk. Oleh sebab itu, penerimaan atau acceptance menjadi hal yang sangat penting untuk diusahakan dan dicapai. Acceptance atau menerima bukan berarti kita menolak atau tidak merasakan emosi sedih yang kita alami. Lebih dari itu, acceptance berarti menyadari semua emosi, termasuk kesedihan, kecemasan, atau rasa marah, dan memahaminya sembari mencari cara untuk tetap berfokus pada kenyataan. Acceptance dapat membantu kita untuk lebih menyayangi diri sendiri, serta membuat kita berkomunikasi dengan lebih jujur, tegas, dan terbuka. Acceptance yang hadir akhirnya dapat memudahkan kita untuk merasa lebih positif, merasa lebih aman, dan menjadi lebih mindful dalam menjalani hari. Secara singkat, acceptance akan membantu kita agar tidak terjebak di masa kehilangan, membuat kita lebih mampu untuk menerima keadaan, serta menjalani tugas dan tanggung jawab kita saat ini, baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Penerimaan memang membutuhkan waktu. Penyembuhan dari perasaan duka yang dialami juga terjadi secara bertahap.
Penyembuhan tidak dapat diburu-buru dan dipaksakan. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa tidak terdapat waktu normal terkait berduka. Ada individu yang merasa lebih baik dalam beberapa minggu atau bulan, dan ada juga individu yang memerlukan waktu yang lebih lama. Pembahasan selanjutnya akan terkait dengan beberapa strategi yang mungkin dapat membantu kalian dalam melewati proses berduka. Pertama, ambil waktu untuk berkabung. Ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi merupakan hal yang berat. Untuk itu, kita memerlukan waktu untuk menerima bahwa orang yang kita kasihi sudah pergi ke tempat yang lebih baik. Setiap individu juga memiliki keadaan yang berbeda, menyangkut kehilangan yang dialami. Sehingga waktu berkabung yang dibutuhkan setiap orang juga berbeda. Kedua, terima segala emosi atau perasaan yang kamu rasakan. Jangan pernah menahan diri untuk tidak menangis. Ketika kamu ingin menangis, terimalah semua perasaan yang muncul. Dibandingkan menahan diri karena berpikir bahwa kamu harus terlihat baik-baik saja, kenyataannya menerima segala emosi yang muncul justru bisa membuatmu merasa lebih lega. Ketahuilah bahwa kamu dapat dan akan sembuh seiring berjalannya waktu. Kamu juga perlu siap kalau saja rasa kehilangan itu bisa muncul lagi di lain waktu. Ketiga, cari dukungan sosial dari keluarga atau kerabat. Jika kamu merasa membutuhkan dukungan selama melewati masa berkabung, jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang terdekat. Saat kamu merasa siap, kamu dapat membicarakan perasaan atau pengalamanmu kepada orang tersebut. Bercerita akan membantumu memproses hal yang telah terjadi. Jika kamu tidak ingin berbicara, temukanlah cara untuk mengekspresikan emosi dan pikiran. Kamu bisa menulis di jurnal, membuat lagu, puisi, atau lukisan. Kemudian, hasil ekspresi dirimu dapat dibagikan kepada orang terdekatmu maupun kamu simpan sendiri. Keempat, melanjutkan kehidupan. Melanjutkan kehidupan bukan berarti kamu berpura-pura atau melupakan fakta bahwa mereka pernah menjadi bagian dari kehidupanmu. Maksudnya adalah kamu bergerak maju dengan hidupmu sendiri sebagai cara untuk menghormati mereka dengan merawat dan membuat dirimu menjadi lebih baik. Terakhir, tahu kapan harus mendapatkan bantuan. Mengatasi perasaan kehilangan ketika berkabung merupakan hal yang cukup menantang. Terkadang, kamu membutuhkan lebih banyak bantuan untuk menerima kematian dan mengatasi kesedihan. Hal itu bukanlah masalah. Kamu perlu mengetahui tanda-tanda ketika kamu membutuhkan bantuan dari orang yang lebih profesional. Terapis atau konselor dapat membantumu dalam proses emosi dengan cara yang sehat. Semoga informasi yang telah kami sampaikan dapat membantu kalian dalam melewati masa berduka. Dan kalian yang mengalami kehilangan semakin dikuatkan hatinya dan dimudahkan dalam proses penerimaan ini. Terima kasih ya telah menyimak video kami dengan baik. See you!